Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pemirsa semuanya, khususnya para investor ya, atau calon investor di pasar modal. Jadi kali ini saya ingin berbagi cerita aja, karena ada beberapa eh, kontroversi lah, katakan begitu ya. Apakah saham itu judi atau bukan ya? Dan dalam kesempatan ini saya juga tidak akan melakukan justifikasi bahwa saham itu adalah judi atau bukan judi. Saya hanya ingin berbagi mengenai pengalaman saya, terutama pemahaman saya mengenai pasar modal selama ini ya, karena kebetulan saya beruntung belajar pasar modal di Washington dulu, kemudian pernah magang juga di Bursa Efek, salah satu bursa efek di Amerika, di New York, pernah juga belajar di sana, magang malah bekerja ya, kemudian juga di beberapa negara Eropa, belajar pasar modal juga, dan sempat juga uh, disuruh menjadi direktur bursa efek ya di Indonesia, dan perusahaan efek lah ya, juga di perusahaan efek ya, kerja di sana. Jadi saya ingin berbagi mengenai terutama saham ya, apakah saham ini judi atau tidak, nanti silakan uh, para pemirsa ya yang melakukan justifikasi. Saya hanya menjelaskan bahwa inilah saham seperti ini ya. Artinya bagaimana tahap-tahapan untuk masuk sebagai investor saham itu ada tahap-tahapannya ya. Saya tidak tahu tahapan-tahapan di tempat judi ya, karena saya sama sekali belum pernah berjudi ya. Tapi yang saya akan ceritakan adalah tahap-tahapan di pasar saham. Oke ya, yuk kita coba uh, simak videonya. Sebelum Anda memulai masuk sebagai investor di bursa efek, ada baiknya Anda memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah kenali diri sendiri. Jadi Anda mengenal diri sendiri, baik karakter maupun kemampuan keuangan. Karena di sana nanti Anda akan bertemu dengan berbagai kemungkinan, berbagai alternatif investasi. Jadi Anda harus kenal dulu, termasuk yang mana diri Anda. Saya akan menggolongkan menjadi 3 golongan. Pada umumnya investor digolongkan kepada investor yang konservatif, yaitu investor-investor yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan untuk investasi. Investor seperti ini biasanya kurang berani untuk mengambil risiko yang tinggi, lebih suka menghadapi risiko rendah walaupun hasil yang diharapkan juga relatif rendah dibandingkan dengan investor lain yang lebih agresif. Nah, jika Anda masuk ke dalam karakter yang ini, Anda harus menyesuaikan diri dengan instrumen-instrumen yang ada di pasar modal, yang nanti akan coba kita bahas bersama. Yang ingin saya tekankan adalah konservatif di sini adalah Anda baik dari sisi keuangan maupun dari sisi kemampuan menganalisis, apalagi dalam kemampuan menerima risiko, Anda termasuk yang kurang berani. Jadi terlalu hati-hati. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu karakter investor yang moderat. Jadi ini di tengah ya, di tengah antara yang hati-hati dan yang terlalu berani. Moderat. Jadi Anda biasanya mengikuti jejak investor lain. Kalau investor lain lebih banyak yang cenderung masuk ke dalam instrumen tertentu, investor moderat ini biasanya ikut. Ya. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu berani, tetapi karena banyak investor dan biasanya untuk instrumen-instrumen saham yang sedang
in di pasar, maka Anda akan ikut. Oleh sebab itu, biasanya di sini adalah Anda sebagai follower, ya, mengamati dulu, setelah yakin benar, baru Anda ikut masuk berinvestasi di instrumen tersebut. Berbeda dengan yang konservatif. Yang konservatif, walaupun saham sedang in dan banyak investor masuk, tapi kalau dia melihat berisiko, maka dia tidak berani masuk. Dan yang paling diharapkan dalam investasi saham adalah sebenarnya investor yang agresif. Ini investor yang relatif lebih berani dibandingkan kedua yang pertama, bahkan cenderung spekulatif. Ya. Yang agresif ini cenderung spekulatif. Biasanya mereka menginginkan saham-saham yang tidak terlalu aman, tapi memungkinkan untuk memberikan return yang tinggi. Nah, untuk saham-saham tertentu, mereka ini menyukai. Ya, terutama saham-saham yang spekulatif, kurang aman, tapi mereka meyakini bahwa ke depan saham-saham tersebut mempunyai prospek yang bagus. Nah, mereka ini adalah yang karakter-karakter yang agresif. Di samping ketiga karakter, tentu saja kemampuan keuangan seorang investor juga diperhatikan. Secara umum, Anda itu memanfaatkan dana yang Anda miliki adalah yang pertama untuk memenuhi konsumsi keluarga, maupun konsumsi pribadi. Jadi, ini lebih dulu dipenuhi keperluan konsumsi keluarga, baik itu untuk kendaraan, untuk sekolah anak-anak, untuk rumah, keperluan rumah, listrik, air minum, pajak-pajak rumah. Kalau masih ada cicilan rumah juga termasuk dalam kategori ini. Belanja-belanja bulanan, keperluan konsumsi rumah tangga. Kalau sudah ini dipenuhi, biasanya Anda akan menyisihkan uang untuk jaga-jaga. Jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Jaga-jaga kalau sakit. Ya, jaga-jaga kalau ada kecelakaan atau ada emergensi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Ini biasanya Anda taruh dalam tabungan perbankan. Karena tiap saat Anda bisa ambil ketika diperlukan. Jika masih ada sisa dana, maka Anda bisa mulai melakukan investasi. Nah, pada angka 3 inilah Anda mulai melakukan investasi berdasarkan karakter-karakter Anda tadi. Yang konservatif, tetap konservatif. Yang moderat pun tetap moderat, dan yang agresif tetap agresif. Tapi basicnya adalah Anda harus mempunyai dulu dana yang disisihkan untuk investasi. Tanpa ada dana untuk investasi, maka sebaiknya Anda tidak memasuki pasar modal. Ya, karena apapun yang Anda miliki karakter di sini, segala kemungkinan bisa terjadi di pasar modal, terutama pasar HAM, yang memang mempunyai ciri-ciri yang sangat fluktuatif. Nah, setelah Anda mengenal diri sendiri, baik karakter maupun kemampuan keuangan, maka Anda sebaiknya juga mengenal instrumen-instrumen pasar modal. Kenali dulu karakteristik instrumen investasi di pasar modal. Nah, pada umumnya, instrumen utama dalam pasar modal adalah saham. Saham inilah yang menggerakkan bursa efek, yang menggerakkan pasar modal. Karena apa? Karena saham ini adalah bentuk dari kepemilikan saham, kepemilikan perusahaan bagi pemegangnya, sementara bagi para emiten, saham ini adalah sarana untuk memperluas usaha mereka, memperluas bisnis mereka, yang tidak
diharuskan menyediakan uang untuk pengembalian. Oleh karena itu, saham menjadi primadona baik bagi pengusaha yang memerlukan dana maupun investor di pasar modal. Ciri umum dari saham ini adalah dia mempunyai harga yang berfluktuasi. Oleh karena itu, ini dikenal dengan investasi dengan penghasilan yang tidak tetap. Kalau dibandingkan dengan salah satu instrumen investasi yang lain, yaitu obligasi, yang dikenal sebagai instrumen berpenghasilan tetap, berpendapatan tetap. Maka saham ciri-cirinya adalah ini dia. Jadi berfluktuasi karena memang faktor-faktor yang perlu diperhatikan cukup banyak dibandingkan dengan obligasi, dibandingkan dengan deposito berjangka, dibandingkan dengan investasi yang lain. Antara lain adalah yang pertama tingkat bunga acuan. Ya, tingkat bunga acuan di sini biasanya kalau dalam satu negara, di Indonesia itu ditentukan oleh bank sentral. Ketika bank sentral menetapkan bunga acuan tinggi, biasanya perusahaan-perusahaan penerbit obligasi juga akan menerbitkan obligasi dengan kupon atau bunga yang tinggi, supaya bisa bersaing dengan deposito berjangka. Nah, ketika tingkat bunga acuan tinggi, itu untuk saham relatif kurang menarik. Kecuali saham-saham tertentu yang memang mempunyai karakteristik khusus. Nanti akan kita bahas coba pada selanjutnya. Tapi bagi saham-saham yang tidak mempunyai ciri-ciri pendapatan khusus, maka dengan tingkat bunga acuan yang meningkat, di samping di bursa punya pesaing utama yaitu obligasi, juga dari sisi perusahaan, fundamental perusahaan, dengan tingkat bunga yang tinggi itu artinya adalah biaya bunga tinggi bagi perusahaan, dan itu akan menyebabkan penurunan laba. Ya, jadi termasuk faktor biaya yang menurunkan laba perusahaan, yang kemudian berturut-turut akan menurunkan kemampuan perusahaan untuk bersaing, sehingga harga sahamnya cenderung turun. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada dividen. Dividen juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang rajin membagikan dividen, itu biasanya diidentifikasi sebagai perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang selalu mendapat laba setiap tahun, dan labanya dibagikan kepada pemegang saham. Karena biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu memerlukan dana untuk disisihkan untuk perluasan usaha, untuk menambah modal, sehingga dibagi dividen. Nah, dengan dibagi dividen ini, investor biasanya akan menyukai, ya, terutama investor-investor yang tidak terlalu spekulatif, investor yang moderat, investor yang konservatif, dia akan menyukai saham-saham yang selalu membagikan dividen setiap tahun. Berikutnya adalah earning per share, jadi pendapatan per saham. Tentu saja pemegang saham ini akan mengharapkan pendapatan dari investasinya. Semakin tinggi earning per share, semakin tinggi pendapatan per saham, maka investor akan semakin senang dan sahamnya akan semakin laku di pasaran untuk perusahaan yang bersangkutan. Apalagi kalau earning per share-nya itu bagus dan bagus beberapa tahun berturut-turut, biasanya multiplier-nya juga akan meningkat, ya. Multiplier itu nanti akan kita bahas pada saat kita membahas mengenai analisis fundamental perusahaan. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah.
kebijakan pemerintah ini tentu saja biasanya sektoral ya. Jadi misalnya untuk tahun berjalan, pemerintah prioritaskan untuk sektor-sektor tertentu untuk diberi insentif dengan berbagai bentuk insentif. Misalnya insentif pajak, insentif kemudahan dalam perizinan, kemudahan dalam pembukaan lahan, dalam investasi dan sebagainya, baik itu yang berbentuk PMA maupun PMDN. Nah, kebijakan seperti ini juga akan berpengaruh kepada harga saham di sektor-sektor tertentu yang mendapat kemudahan dari pemerintah. Sebaliknya, untuk sektor-sektor yang tidak mendapat kemudahan dari pemerintah, saham-sahamnya juga cenderung untuk kurang menarik, kecuali faktor-faktor lain, faktor penunjang lain lebih kuat tarikannya ke atas dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak. Jadi faktor A, B, C, D, E, F ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri karena inilah faktor-faktor yang blended ya, jadi bercampur untuk mempengaruhi harga saham. Begitu juga yang E itu ada ekonomi makro. Ekonomi makro yang E ini juga berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang go public, sehingga sahamnya akan terpengaruh juga di bursa efek. Misalnya adalah inflasi. Inflasi yang tinggi tentu saja akan berpengaruh kurang baik dibandingkan dengan inflasi yang terkendali. Begitu juga inflasi yang terlalu rendah juga bisa berakibat kurang baik karena tidak akan memotivasi perusahaan untuk berproduksi lebih banyak. Ini antara lain makro yang bisa dilihat. Kemudian juga APBN pemerintah untuk tahun yang bersangkutan cenderung kemana? Apakah ke pembangunan infrastruktur atau pembangunan untuk konsumsi masyarakat, ya, atau sebaliknya justru dipergunakan sebagian besar untuk membiayai pertahanan misalnya, atau membiayai belanja pegawai. Nah, ini juga APBN yang sering dilihat oleh para analis untuk dipertimbangkan. Karena akan mempengaruhi juga terhadap harga-harga saham di bursa efek. Dan yang F, ini yang terakhir ini adalah kurs devisa, kurs valuta asing. Kalau di Indonesia yang menonjol adalah kurs dolar Amerika. Nah, itu juga menjadi perhatian khusus para investor karena kalau kursnya tinggi misalnya, maka perusahaan-perusahaan emiten yang tercatat di bursa efek, jika dia mempunyai hutang yang cukup banyak dan hutangnya dalam mata uang asing, maka dia akan pada tahun yang bersangkutan akan menambah biaya sehingga mengurangi laba. Sebaliknya, jika perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan eksportir yang banyak menghasilkan devisa dengan bahan baku yang banyak diperoleh di dalam negeri, maka kurs devisa yang tinggi akan menguntungkan mereka. Dan biasanya sahamnya juga akan tertarik ke atas. Banyak peminat untuk sektor itu. Jadi ini adalah ciri-ciri umum dari investasi di saham yang paling tidak dikenali. Ya. Pasti masih banyak faktor-faktor lain, tapi menurut saya ini adalah faktor-faktor yang cukup signifikan untuk diketahui oleh para investor. Nah, itu tadi seperti itu ya. Menurut saya mengenai saham, permasalahan saham yang mendasar ya. Jadi bagaimana cara melakukan perhitungan-perhitungan, melakukan pemilihan-pemilihan
alternatif di pasar modal. Di samping saham ada juga beberapa instrumen lain. Jadi demikian yang sempat saya ceritakan. Silakan, apakah menurut Anda ini judi atau bukan judi? Silakan Anda justifikasi sendiri. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang.